Ketika melewati para penumpang di barisan depan, kami berdua kaget. Ada banyak muntahan di lantai. Terlihat di mulut para penumpang itu ada bekas muntahan. Ku pegang tangan salah satu penumpang, panas. Ku coba menyentuh tangan penumpang lainnya, sama. Badan mereka sama-sama panas. Badan mereka panas, bisikku. Kasdi langsung mengecek denyut nadi beberapa penumpang. Sudah mati, Nok, kata Kasdi. Aku pun mengecek nafas di bawah lubang hidung mereka. Iya, gak ada nafasnya, kataku. Kok bisa? Badan mereka panas begini, tanya Kasdi. Diracun jangan-jangan sampai muntah begitu, ucapku. Kutunjuk muntahan yang berceceran di lantai dan baju mereka. Kasdi beranjak ke depan, lalu mengintip keluar dari kaca kecil di pintu gerbong. Gerbong depan terang, Nok. Mau tetap di sini atau kita pindah ke gerbong depan? Tanya Kasdi. Aku menggeleng. Selama beberapa detik, kami diam. Dari tadi, kereta ini gak berhenti. Petugas pun gak kelihatan, kataku. Kasdi nyengir. Iya, paham. Ayo, kita lanjut ke gerbong depan. Kami pun keluar dari gerbong itu pelan-pelan. Kulihat di sebelah kananku ada tangga besi yang sepertinya tertanam di lantai kereta. Begitu juga di gerbong depan. Ini gerbong keempat, kataku. Kasdi memberi aba-aba diam dan kami pun masuk. Ternyata itu gerbong penumpang juga. Di barisan depan, kuhitung hanya ada 5 orang. Posisi duduk mereka pun mirip dengan penumpang gerbong sebelumnya. Tiba-tiba, Kasdi melangkah maju ke depan. Ia segera memeriksa para penumpang itu. Sama, Nok. Sama kayak tadi. Sambil menunjuk muntahan di dagu dan pakaian mereka. Kupegang tangan mereka. Badan mereka panas juga. Jangan-jangan diracunnya belum lama, bisikku. Apa nanti bakalan ada yang kesini ngangkut mereka? Tanyaku serius. Kasdi mengerutkan dahi. Lalu ia mengintip kaca kecil di pintu gerbong depan. Gelap, kata Kasdi. Aku pun turut mengintip. Benar, gerbong depan itu gelap total. Apa itu gerbong terakhir? Tanya Kasdi. Ini gerbong keempat, berarti itu yang kelima, jawabku. Seingatku, pas kita mau naik, kereta ini cukup panjang loh. Gak mungkin cuman 5 gerbong, kataku. Jadi gimana? Mau lanjut atau di sini aja? Tanya Kasdi. Di gerbong depan gelap banget. Jangan-jangan ada apa-apa di situ, kataku. Aku sebenarnya lelah dan mengantuk. Ku periksa jam tangan di dalam tasku. Sudah jam 12:30 malam. Udah jam setengah 1, Ogah aku tengah malam ke tempat gelap begitu, lanjutku. Kasdi mengangguk setuju. Sebenarnya sedari tadi aku berusaha menahan kantuk. Tapi rasa kantuk ini tak kunjung hilang. Sebelum berhadapan dengan petugas kereta ini, aku harus mengumpulkan tenaga dulu, batinku. Kita di gerbong ini aja ya. Kita istirahat dulu. Kalau udah nyampe stasiun, kita langsung lompat. Bujukku pada Kasdi. Ya udah, kita gantian jaga, kata Kasdi. Aku duluan ya. Gak tahu nih, ngantuk banget, kataku memotong kalimat Kasdi. Nanti tabok aja mukaku kalau ada apa-apa, kataku memelas. Dasar, yo wes sana, tidur cepetan, gerutu Kasdi. Beberapa detik kemudian, aku sudah terlelap. Di dalam tidurku, sayup-sayup aku mendengar suara seorang wanita. Ini kesempatan terakhir. Cepat turun. Ayo cepat turun. Nada suaranya agak memaksa. Selama beberapa detik,
Aku tidak paham maksud suara wanita itu. Setelah beberapa saat, aku pun sadar sedang dalam posisi duduk, tapi mataku susah sekali terbuka. Aku tersentak saat mendengar bunyi klakson kereta. Saat kubuka mataku, lampu gerbong mati. Sinar cahaya masuk dari luar kereta. Alangkah kagetnya aku saat melihat ke jendela. Ternyata kami ada di sebuah stasiun. Tapi kereta ini keburu bergerak lagi. Perlahan bergerak meninggalkan stasiun. Stasiun itu sepi, namun ada seseorang yang lewat. Ia berpakaian seperti masinis. Lalu ada seorang wanita berbaju putih lusuh di belakangnya. Tiba-tiba wanita itu berpaling melihatku. Astaga, mulut wanita itu robek selebar-lebarnya. Segera aku berpaling ke sebelah kiriku. Ternyata Kasdi tidur. "Bangun, Di!" teriakku. Ku goncang bahu dan kutabok muka Kasdi. "Apa sih?" seru Kasdi. Marah dibangunkan mendadak. "Ini kita berhenti di stasiun," teriakku panik. Selama beberapa detik, Kasdi bengong, nyawanya belum terkumpul. "Astaga," seru Kasdi. Ku tarik lengan Kasdi menuju pintu. Ceklik, "Ah, kekunci, Dik," kataku. "Sini." Kasdi mencari lubang kunci. Karena gelap, ia meraba-raba seluruh badan pintu itu. "Gawat," ucapku. Kulihat keluar jendela. Kereta ini sudah meninggalkan stasiun. Kecepatan kereta ini pun bertambah. "Sial, sial!" Kasdi memaki sambil menendang-nendang pintu itu. Tidak ada lagi cahaya dari stasiun. Gerbong itu gelap total. Ku ambil handphone jadulku. Dengan panik, ku cari menu senter. "Coba yang belakang, Nok," teriak Kasdi sambil bergegas ke belakang. Alhamdulillah, pintunya tidak terkunci. Angin kencang berhembus saat pintu dibuka. Hujan sudah berhenti total. Bau tanah basah masih bisa kucium. Sepertinya kecepatan kereta ini lebih kencang dari sebelumnya. Aku dan Kasdi termenung. Aku bingung, apakah harus lompat atau tidak. Kasdi tersenyum pahit. Ia menghela napas. Aku pun paham jika Kasdi tidak ingin lompat. "Kok bisa-bisanya aku ketiduran? Maaf, Nok," kata Kasdi sambil tersenyum sumbang. Kasdi orang yang optimis, tapi entah kenapa aku merasa sekarang dia jadi pesimis. "Coba lewat atas, Di," kataku mencoba menghibur Kasdi. Tangga besi ada di pinggir sebelah kanan badan kereta. Kasdi mengangguk. "Kita coba," ucap Kasdi. Lalu ia menaiki tangga. "Hati-hati, Di," ucapku dari bawah, mengekornya. Tak disangka, hobi masa kecil kami yang suka manjat pohon ada gunanya juga sekarang. Cahaya bulan membantu kami ala kadarnya. Aku dan Kasdi merangkak dengan cepat di atap rel kereta itu. Untungnya, atap rel itu landai di bagian tengah. Aku pun coba berdiri. "Nok, hati-hati, merangkak saja," teriak Kasdi. Aku pun mengikuti kata-kata Kasdi. Memang lebih aman merangkak, tapi berjalan bisa lebih cepat. Akhirnya kami berhenti di tepi atap rel. Kuperhatikan pintu gerbong di depan. Gelap. "Udah berapa gerbong nih, Nok?" tanya Kasdi. "Ini yang kelima. Berarti yang di depan gerbong ke-6, jawabku. "Berarti tadi ada yang ngunciin kita ya?" tanya Kasdi. "Hah? Jangan-jangan iya kayaknya, Di," jawabku. "Jangan-jangan ada orang di gerbong depan?" tanya Kasdi. Aku menggeleng. "Gak tahu, kita awasi sebentar," jawabku. Awan-awan mulai meninggalkan kami.
Bulan purnama mulai jelas terlihat. Kami memasuki wilayah hutan pinus. Rasa penasaran membuatku mengalihkan pandangan ke segala arah. Tidak ada penampakan. Syukurlah. No, gak ada pergerakan di gerbong depan itu. Kita ke bawah atau lompat ke atap gerbong depan? Tanya Kasdi. Hah? Lompat? Buset, lu kira Mission Impossible? Tanyaku. Jaraknya sekitar 1,5 meter. Memang masih memungkinkan untuk lompat. Meskipun atapnya cukup landai, tapi dengan kecepatan seperti ini beresiko menurutku. Kita turun aja pelan-pelan, jawabku. Kasdi mengangguk. Aku pun turun lebih dulu. Baru saja 3 anak tangga aku turun, tiba-tiba ceklik. Pintu gerbong ke-6 itu terbuka. Refleks, aku melihat ke arah pintu itu. Di bawah cahaya purnama, samar-samar kulihat seorang pria. Aku tersentak. Naik, no! Naik! Teriakku. Dengan panik, aku memanjat lagi tangga itu. Kalian gak boleh di sini. Sembunyi. Ucap pria itu setengah teriak. Kamu siapa? Tanya Kasdi. Aku kaget. Panik mendengar Kasdi dengan santai bertanya pada pria mencurigakan itu. Cepat sembunyi, kata pria itu sewot. Mendengar ucapannya, aku jadi ragu jika pria itu orang jahat. Kuperhatikan ia seperti memakai seragam. Kamu petugas? Tanyaku keceplosan. Astaga, sembunyi sekarang, Jo. Pria itu tidak menyelesaikan kata-katanya. Ia lalu mengeluarkan suara aneh. Samar-samar, kulihat sesuatu yang panjang menembus dadanya. Astaga, pisau! Batinku, jantungku melorot. Pisau itu kemudian tertarik ke belakang. Lalu pria itu tumbang. Aku dan Kasdi syok berat. Sampai tidak mampu bersuara. Kami hanya tercengang melihat peristiwa itu. Dan ternyata di belakang pria itu ada seorang nenek berambut putih kusut sedang memegang parang yang berlumuran. Nenek itu tersenyum lebar. Astagfirullah, astagfirullahalazim. Lompat, Dik, lompat. Teriakku panik. Ku ambil ancang-ancang. Ayo, aku duluan, kataku. Aku pun lompat. Tanpa kuduga, nenek gila itu mengayunkan parangnya ke atas. Brak! Untunglah aku tidak terkena parangnya. Aku mendarat dengan selamat di atap. Dengan terhuyung, ku coba menyeimbangkan tubuh, lalu berjalan beberapa langkah. Ayo, Dik, teriakku. Tapi tiba-tiba Kasdi berteriak. Astaga, ada yang tidak beres. Aku segera berlari kembali menuju Kasdi. Ternyata nenek Sinting itu sedang memanjat tangga gerbong ke-5 sambil membawa parang. Kasdi mengambil ranselnya, lalu menghantamkannya ke kepala si nenek. Si nenek berpegangan kuat ke besi tangga. Tangannya yang memegang parang ia acungkan ke atas. Ku ambil air mineral dari ranselku, lalu ku lempar ke kepala si nenek gila itu. Botol air itu mengenai kepalanya. Si nenek berpaling, menatap kesal ke arahku. Kesempatan itu digunakan Kasdi dengan memukul kembali kepala si nenek dengan ransel berat. Si nenek kehilangan keseimbangan. Tangannya terlepas. Ia pun terpeleset ke bawah. Ia mencapai lantai dalam posisi jongkok, tapi segera berdiri kembali. Nenek Sinting itu berpaling. Ia melihatku dengan bengis, lalu melangkah ke gerbong tempatku berada sekarang. Sekarang, lompat, Dik, teriakku. Kasdi mengambil ancang-ancang, lalu melompat. Brak! Kasdi berhasil mendarat dengan selamat.
Kami berdua pun nekat berlari menuju gerbong selanjutnya. Brak! Kali ini Kasdi yang berhasil mendarat duluan. Aku pun segera melompat. Brak! Apesnya aku tergelincir. Tanganku berusaha menggenggam tepi atap gerbong. Baru saja Kasdi mau meraih tanganku, namun atap yang licin sehabis hujan itu membuat peganganku terlepas. Aku terjatuh. Untunglah gerbong itu tidak terlalu tinggi, sehingga aku tidak cedera. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki berlari. Kasdi juga mendengarnya. "Nok, manjat Nok!" teriak Kasdi. Tiba-tiba, pintu gerbong di belakangku terbuka. Nenek gila itu muncul sambil memegang parang. Saking paniknya, aku malah membuka pintu gerbong ketujuh. Si nenek melompat ke arahku. Sekuat tenaga, ku hempas pintu itu. Untungnya, tangan si nenek sinting terhempas. Pintu pun bisa kututup dengan rapat. Syukurlah, gerbong itu terang benderang. Lalu, aku menyadari jika pintu itu memiliki silinder kunci. Segera ku geser silinder kunci itu. Aku baru sadar, astaga, kurasa sekarang nenek itu akan memanjat ke atas. Aku segera bergegas lari ke depan menuju pintu ke gerbong ke-8. Rupanya gerbong yang kumasuki itu adalah gerbong makanan. Namun baru beberapa meter aku menghentikan langkahku. Di depanku kulihat sepasang kaki melintang di lantai. Aku tidak bisa melihat badannya karena terhalang meja. Kulihat ada cipratan berwarna merah di dinding. Astaga, darah! Batinku. Ku ambil sebuah botol kaca yang ada di dekatku. Aku bersiap memukul jika ada bahaya. Saat mendekati kaki itu, jantungku rasanya mau copot. Ternyata itu mayat seorang pria. Kepalanya tidak ada. Lantai di sekitarnya berubah jadi warna merah. Perutku bergejolak. Dengan panik, aku berlari menuju pintu selanjutnya. Untungnya, pintu itu tidak terkunci. Saat kubuka, untuk kesekian kalinya, jantungku hampir lompat. Nenek sinting itu sedang berdiri di depan pintu gerbong ke-8. Ia berpaling dan melotot melihatku. Panik, segera kututup kembali pintunya. Untungnya, pintu itu juga punya silinder kunci. Ku geser besi kunci itu. Lalu, dari kaca kecil di pintu, kulihat si nenek seperti sedang berteriak-teriak. Bersamaan dengan itu, lampu mati. Gerbong itu gelap gulita. Aku begitu ketakutan. Selama beberapa detik, aku mematung. "Kasdi, oh tidak, bagaimana dengan Kasdi?" Aku panik. Segera aku berjalan, meraba-raba menuju pintu masuk tadi. Tiba-tiba ada yang menarik ranselku. Lalu sebuah tangan menarik tangan kananku. Ada orang. Segera ku tarik tanganku, tapi orang itu lanjut menarik-narik ranselku. "Lepaskan!" teriakku. Saat akan meninju orang itu, tak sengaja tanganku menyentuh sesuatu seperti daging yang berair. Seketika aku teringat mayat tanpa kepala tadi. Spontan ku tendang orang atau apapun itu. Lalu aku berlari di kegelapan. Brak! Aku menabrak pintu. Dengan panik, ku raba tempat kunci pintu. Ketemu. Pintu itu pun terbuka dan langsung kututup kembali. Aku melompat ke gerbong ke-6. Namun, aku merasa ada sesuatu di belakangku. Saat kupalingkan wajah, nenek gila itu sedang berdiri di atas gerbong ke-7. Lalu, nenek itu meraung. Suaranya menyeramkan dan aneh.
Segera ku panjat tangga, sedangkan si nenek masih meraung-raung, lalu menuruni tangga. Aku pun berdiri di atap gerbong keenam, bersiap menghadapi si nenek. Lalu, jauh di depanku, langit mulai kemerahan. Hampir pagi, batinku. Aku pun melihat sesuatu agak jauh di depan. Lalu, aku melihat ke bawah. Si nenek mulai memanjat tangga gerbong tempatku berdiri. Saat si nenek tiba di tangga teratas, ku ayunkan ranselku ke mukanya. Si nenek berhasil mengelak. Ia malah menghunuskan parangnya padaku. Untunglah aku juga berhasil mengelak. Namun si nenek berhasil tiba di atap sekarang. Mau tak mau, aku harus berduel dengannya. Nenek Sinting itu sepertinya tidak bisa bicara. Ia hanya meraung-raung gak jelas. Aku nekat maju, hendak menyerangnya. Ia pun langsung menghunuskan parangnya lagi. Aku mengelak. Ku condongkan punggungku ke bawah, seperti adegan ikonik film Matrix. Secepat kilat, ku tendang perutnya dengan kaki kiriku. Si nenek terjangkang. Begitupun aku. Si nenek bahkan hampir jatuh dari atap. Parangnya terjatuh di depanku. Ternyata nenek gila itu berhasil menahan dan mengangkat tubuhnya ke tengah atap. Segera ku tendang parang itu keluar kereta. Tiba-tiba nenek super itu berlari dan melompat ke arahku. Buk! Aku jatuh ditimpa si nenek. Nenek gila itu langsung mencekikku. Tenagaku langsung down. Aku pun berusaha melepaskan tangannya dari leherku. Kini aku bisa melihat jelas wajahnya. Di bawah sinar redup kemerahan matahari pagi, aku melihat ke dalam mulut si nenek. Astaga, nenek itu tidak punya lidah. Leherku terasa geli sekaligus sangat sakit. Aku bergidik. Kekuatan nenek ini tidak normal. Aku seperti melawan seorang pria. Lalu aku nekat melepas tanganku dan balas mencekiknya. Dengan sisa tenaga, ku dorong leher si nenek ke atas sambil melihat ke belakang si nenek. Nah, aku pun mendapat ide. Setelah melihat ke depan, sedikit lagi kereta ini hampir memasuki terowongan. Si nenek tidak menyadarinya dan asyik mencekikku. Beberapa detik sebelum tiba di terowongan, kuputuskan untuk memukul leher si nenek. Lalu secepat kilat ku tarik tanganku. Brak! Tubuh nenek itu seperti tertarik dan seketika melewatiku. Dan gelap total. Tanganku hampir saja tertabrak langit terowongan. Namun, perasaan lega membanjiri hatiku. Bersamaan saat aku melihat kembali langit pagi yang orange kemerahan. Segera aku bangkit. Kuperhatikan sekelilingku. Ternyata rencanaku berhasil. Ternyata nenek Sinting itu tersangkut sehingga terseret saat memasuki terowongan tadi. Dan ternyata tubuhnya masih ada di ujung atap gerbong ini. Rasa takut kembali menguasai diriku. Aku khawatir apakah nenek itu masih selamat setelah menabrak atap terowongan tadi. Tidak mungkin. Akhirnya kuputuskan untuk mengeceknya. Ya, aku tidak mau dikejar-kejar lagi oleh nenek itu. Nenek gila itu tergeletak di pinggir atap. Dari jauh, tubuh bagian atasnya terlihat seperti hampir jatuh dari atap. Aku berjalan mendekati nenek itu. Astagfirullah, leher dan kepala nenek gila itu tidak ada. Meski mengerikan, aku lega. Semoga saja nenek ini tidak bangkit dan mengejarku lagi. Aku bergidik. Aku tidak bisa mengambil resiko itu. Jadi ku dorong tubuh nenek itu hingga jatuh dari kereta. Kupastikan lagi dari kejauhan. Kulihat tubuh nenek itu
sudah tergeletak di tanah dekat rel kereta. Kuhirup napas dalam-dalam, kupandangi langit. Rasanya langit pagi tak pernah seindah ini. Tapi semua ini belum berakhir. Aku dan Kasdi harus segera turun dari kereta ini. Kulihat ke arah depan. Di mana Kasdi? Batinku. Aku pun bergegas lompat ke gerbong selanjutnya, yaitu gerbong ke-7. Tiba di ujung atapnya, kuperhatikan gerbong ke-8 beberapa saat. Tenang dan sepi. Aku pun nekat turun. Kuintip kaca pintu gerbong itu. Ternyata itu gerbong penumpang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dan ternyata pintunya terkunci. Aku berbalik ke gerbong ke-7. Sama, terkunci. Astaga, di mana Kasdi? Meski ragu, akhirnya kuputuskan untuk berteriak. Kasdi! Teriakku ke arah dalam pintu gerbong ke-7. Semoga Kasdi tidak bertemu pria tanpa kepala yang tergeletak di lantai gerbong gelap sebelumnya. Entah itu gerbong ke-5 atau ke-6, aku lupa. Aku kembali berteriak, memanggil-manggil Kasdi. Aku sudah tidak peduli apakah ada petugas atau orang gila lain. Di mana Kasdi? Tiba-tiba pikiran buruk menghampiriku. Segera aku lompat ke sisi gerbong ke-8, lalu kupanjat tangganya. Aku harus mencapai tempat masinis dan menghentikan paksa kereta ini. Aku pun berteriak-teriak, memanggil nama Kasdi. Hening, hanya suara gesekan rel kereta dan kicauan burung pagi yang kudengar. Aku bimbang, tapi aku merasa harus secepatnya menghentikan kereta ini sebelum sampai ke tujuannya. Aku pun bergegas menuju gerbong ke-9. Kuturuni tangga, lalu melompati sambungan rel. Rupanya pintu gerbong ke-9 tidak terkunci. Syukurlah. Kondisinya sama dengan gerbong ke-8. Aku mengendap-ngendap sambil memeriksa kursi-kursi. Nihil. Astaga, di mana Kasdi? Apa mungkin dia bersembunyi di gerbong ke-6 atau ke-5 atau gerbong sebelumnya? Batinku. Entah kenapa aku merasa tidak ada lagi petugas atau nenek gila lainnya. Mungkin nenek gila itu final bossnya. Dilema, aku pun memutuskan untuk menghentikan kereta ini dulu. Aku lanjut ke gerbong ke-10. Syukurlah tidak terkunci juga. Kondisinya sama dengan gerbong ke-9. Aku masih belum menemukan Kasdi. Begitu juga kondisi gerbong ke-11 dan ke-12. Tidak terkunci dan kosong, tanpa penumpang. Aku kebingungan, di mana Kasdi? Aku harus secepatnya menghentikan kereta ini sebelum sampai ke tujuannya. Aku takut stasiun atau tempat tujuan kereta ini dipenuhi orang jahat. Entah apa tujuan mereka membawa begitu banyak mayat menggunakan kereta ini. Belum lagi jika tujuan kereta ini adalah stasiun akhir, kami bisa lebih mudah ditangkap. Aku mengintip dari pinggir gerbong. Tidak kelihatan, kami masih di dalam hutan. Tiba-tiba aku teringat, sepertinya pintu depan gerbong ke-8 yang terkunci tadi belum aku cek. Kalau tak salah, tadi pas ku cek, pintu belakangnya terkunci. Astaga, kalau terkunci, jangan-jangan ada orang di dalamnya. Mungkin Kasdi ada di sana, batinku. Aku segera berlari menuju gerbong ke-8. Ku coba membuka pintu bagian depan gerbong itu. Terkunci. Benar, sepertinya ada seseorang di dalam. Ku intip jendelanya. Tidak ada siapa-siapa. Toilet. Aku segera memanjat tangga, lalu bergegas menuju pintu belakang gerbong itu. Lalu aku menggedor-gedor pintu itu. Tidak ada jawaban. Ku coba mendobrak pintu itu.
Pintu itu tidak bergeming. Entah mungkin karena tubuhku sudah lelah akibat semalam suntuk tidak tidur dan harus menghadapi nenek gila tukang jagal. Ku coba mendobraknya. Sekali lagi. Astaga, pintu ini sangat kokoh, batinku. Tiba-tiba kereta ini memasuki area persawahan. Aku harus bagaimana? Batinku. Aku bingung apa yang terjadi pada Kasdi. Di mana dia? Akhirnya kuputuskan untuk menghentikan kereta ini dulu. Pinggangku rasanya encok karena bolak-balik manjat. Dari gerbong ke-9, aku terus berlari menuju gerbong ke-13, gerbong masinis. Akhirnya, gerbong itu kosong. Astaga, dari tadi kereta ini jalan tanpa masinis. Kok bisa? Atau jangan-jangan pria yang dihabisi nenek gila tadi yang harusnya mengendalikan kereta? Entahlah, mataku sibuk mencari rem kereta ini. Lalu aku melihat sebuah tuas yang mencolok. Aku ingat, aku pernah menonton film bertema pesawat terbang, di mana pilotnya menarik tuas yang mirip dengan tuas di depanku ini. Mari kita coba. Ucapku tegang, detak jantungku meningkat. Semoga ini bukan pedal gas, batinku, sambil menarik tuas itu ke bawah. Cit! Aku mendengar suara berderit. Aku pun duduk sambil memegang erat lengan kursi masinis. Alhamdulillah, ternyata benar tuas ini rem. Kecepatan kereta ini pun menurun dan terus menurun. Sampai sekitar 3 menit kemudian, kereta ini akhirnya berhenti total. Oke, sekarang cari Kasdi, batinku. Ku ambil tabung pemadam kebakaran di sebelahku. Saat aku membuka pintu gerbong, aku terkejut. Kasdi! Ucapku terkejut. Astaga, Kasdi! Aku tertawa lega, lalu memegang lengannya. Kita selamat, Di! Ucapku hampir menangis. Kasdi mengangguk. Wajahnya pucat dan lesu. Ayo, ucap Kasdi dengan wajah serius. Ia menarik tanganku. Kamu nggak apa-apa, Di? Tanyaku. Kasdi tersenyum, tapi matanya terlihat lelah. Ia lalu melompat turun dari kereta. No, ayo. Kasdi melambaikan tangan, memberiku aba-aba untuk mengikutinya. Aku pun melompat turun. Langit begitu cerah pagi itu. Di, pelan-pelan. Pinggangku encok nih. Tadi kejar-kejaran sama nenek gila itu, ucapku. Sepertinya Kasdi tidak mendengar ucapanku. Ia berjalan terburu-buru sampai meninggalkanku. Di, tungguin! Teriakku. Kasdi berhenti. Tiba-tiba aku mendengar suara besi berderit. Kasdi menatapku. Ia memberi aba-aba untuk diam dan mengikutinya. Lalu tiba-tiba muncul suara. Gerejek, gerejek, gerejek. Astaga! Apa aku tidak salah dengar? Itu seperti suara kereta berjalan. Kasdi ketakutan. Ia berjalan cepat ke arahku, lalu memberiku aba-aba untuk mengikutinya. Lalu Kasdi lari lagi. Aku pun ikutan lari. Kasdi lari begitu cepat. Aku tertinggal beberapa meter di belakangnya. Aku ingin teriak memanggil Kasdi, tapi aku takut ada yang akan mengikuti kami. Jadi aku terus saja berlari, mengikuti Kasdi, masuk jauh ke dalam hutan. Kemudian menyeberangi sungai dangkal, lalu masuk ke hutan lagi. Sampai akhirnya aku tidak sanggup berlari lagi. Aku berhenti, lalu duduk di tanah sambil melahap udara sebanyak mungkin. Kasdi sudah tidak kelihatan. Rasanya aku mau menangis, tapi nafasku masih terengah-engah. Beberapa saat kemudian, akhirnya nafasku kembali normal. Jadi aku bersiap menyusul Kasdi. Kupandangi pepohonan di sekelilingku. Aku tidak tahu ada di mana sekarang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, entah kenapa, aku merasa begitu putus asa.
perasaan tersesat sendirian di hutan. Rasa kesalku muncul. Kasdi keterlaluan. Bisa-bisanya dia meninggalkan aku, batinku. Tiba-tiba aku mendengar suara mobil. Kubuka telingaku lebar-lebar. Dari arah kanan. Suara mobil itu dari arah kanan. Lalu di kejauhan, aku melihat seorang pria duduk di bebatuan. Pria itu tertawa cengengesan. "Kasdi!" teriakku. Aku sangat senang melihatnya. Kekesalanku tiba-tiba lenyap. Kasdi melambaikan tangan, lalu menyuruhku mengikutinya. Ia lalu berjalan menaiki bukit kecil di belakangnya. Aku melengos. "Dasar resek!" teriakku. Aku mengikutinya menaiki bukit itu. Kasdi masih tertawa-tawa sambil sesekali berbalik melihatku. Bukit itu kini melandai. Sekitar 10 meter di depan, kulihat ada jalan raya. Beberapa mobil kulihat melintas. "Ayo cepat, No!" teriak Kasdi. Aku senang sekali. Akhirnya kami benar-benar selamat. Aku pun ikut tertawa-tawa sampai mataku berair. Kasdi merentangkan tangannya. Ia seperti hendak menghentikan mobil. Akhirnya aku bisa menyusul Kasdi. "Mbok ya tungguin aku," ucapku sambil tersenyum lebar. Aku tak pernah selega ini. Mimpi buruk ini sudah berakhir, batinku. Sebuah mobil pick-up melaju ke arah kami. Kegirangan, aku pun merentangkan tangan, mencoba menghentikan mobil itu. Benar saja, mobil itu berhenti. "Pak, boleh menumpang nggak? Saya sama adik saya butuh tumpangan," kataku pada si bapak berkumis, pengemudi pick-up itu. "Oh boleh, naik aja, tapi tempatnya sempit," jawab bapak itu. "Terima kasih banyak, Pak," jawabku. "Adiknya mana?" tanya bapak itu. Aku berpaling. Astaga, Kasdi hilang lagi. "No, aku mendengar suara Kasdi. Ternyata ia ada di balik pepohonan. Kasdi melambaikan tangan. Oh, aku lega melihat Kasdi. "Bapak, sebentar ya. Adik saya lagi buang air kecil di sana," ucapku sambil menunjuk ke arah Kasdi. Aku pun berlari ke Kasdi. Cepetan, kita boleh naik," ucapku penuh semangat, menghampiri Kasdi. Kami pun menaiki pick-up itu dengan gembira. Begitu lega, bisa selamat dari kereta gila tadi. Kami duduk di antara karung-karung bawang dan cabai. Sebenarnya aku sangat lelah dan mengantuk. "Tidur, No," ucap Kasdi. "Iya, istirahat dulu yuk," ucapku. Rasanya baru beberapa detik kemudian aku sudah terlelap. "Mas, bangun mas, mas." Seseorang mengguncang-guncang bahuku. Aku terbangun. Ternyata itu si bapak pengemudi pick-up ini. Hari sudah petang. Langit berwarna orange kemerahan. "Ya ampun, saya ketiduran, Pak," kataku. Mataku melirik ke samping. Aku kaget. Astaga, Kasdi hilang lagi. "Adik saya, Pak. Adik saya mana?" tanyaku pada si bapak. Si bapak tampak bingung. "Dari tadi masnya cuman sendiri," kata si bapak. Aku butuh beberapa detik untuk mengerti ucapan si bapak. "Tadi saya naik sama adik saya, Pak," ucapku. "Tadi pas masnya naik, mas bilang adiknya nggak jadi ikut," kata si bapak. Aku kaget. Aku merasa tidak pernah bilang begitu. "Enggak, Pak. Tadi adik saya di sini, duduk di samping saya," kataku panik. Si bapak mengerutkan dahi. "Maaf, Mas. Tadi saya berhenti di pom bensin. Saya lihat masnya sendirian," kata si bapak pelan-pelan. "Nggak mungkin, Pak." Mataku mulai berair. Si bapak menepuk-nepuk pundakku. Aku menangis sejadi-jadinya. Cerita selesai. Nah guys, ternyata Kasdi tidak selamat. Ia mengurung diri di gerbong ke-8. Kasdi sempat tertusuk parang si nenek gila. Ia lalu mengurung dirinya
di gerbong ke-8. Sayangnya, Kusno terlambat menyelamatkannya. Kasdi pun meninggoy di dalam toilet gerbong ke-8 itu. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.